Dari teman-teman SKPD tadi yang hadir sebagai peserta komunitas intelijen daerah itu menyampaikan secara menyeluruh, saya hanya menyimpulkan saja dua pokok yang diperintahkan diinstruksikan agar ditindaklanjuti oleh Ibu. Pertama tentang penanganan ormas menjadi masalah, walaupun kita tahu bahwa pilek di Kota Tangerang Selatan kondusif ya, tidak menjadi masalah. Hanya saja diharapkan nanti di Pilpres jauh lebih baik. Itu yang pertama, penanganan ormas agar segera Kesbangpol mengambil langkah-langkah secara rutin bagaimana ormas yang saat ini sudah tidur kok bangun lagi. Siap dan lanjut. Ada apa lagi? Siap. Terus yang kedua agak juga jadi sorotan terhadap kekerasan dan kejahatan seks terhadap anak. Ini jadi PR Kesbangpol agar segera ambil langkah-langkah, jangan sampai di Tangerang Selatan tahu-tahu muncul. Ini jelas bahwa sekarang sudah menjadi skala nasional ya. Kalau itu, Pak, kan wawancara bener ya, wawancara biar ditayangkan. Nah, jadi pada intinya dua itu agar segera diantisipasi. Kalau untuk kekerasan anak, coba panggil dan undang narasumber yang bertanya, ya, mungkin kayak Pak Kaseto atau apa namanya. Tapi bukankah itu ranahnya sosial sama BPM PPKB, Pak? Nah, kita menjadi input di Kominda ini agar sampaikan kepada mereka. Gitu. Jadi PR juga kan, kalau tidak disampaikan tidak akan direalisasi, walaupun itu ada kaitannya dengan dinas pendidikan. Jadi mungkin nanti ada di forum SKPD kita sampaikan melalui ASDA, mereka di forum SKPD berapa, mudah-mudahan disampaikan oleh ASDA-nya. Jadi dua poin itu, dan yang jelas persiapan Pilpres terhadap DPT dan keberhasilan kemarin yang sekian tingginya sampai 67%, ya diharapkan nanti di Pilpres akan lebih tinggi lagi, terutama kepada peserta pemilih. Pak, terkait ormas ada kesan, Pak ya, ada kutip bahwa wali kota tuh memanjakan ormas, Pak, sehingga ormas bisa, maaf ada kutip lagi, Pak ya, semena-mena tanpa ada batasan, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Sah-sah saja sih tingkat wali kota memanjakan siapapun gitu. Iya. Saya tidak mengklasifikasikan bahwa ormas itu dimanjakan oleh Ibu Wali, tapi yang jelas Ibu menginginkan bahwa mereka juga sama manusia. Nah, pola pemikiran mereka juga bukan berarti dia membuat ulah gitu kan, tetapi rangkul gitu. Pengertian dirangkul ini ajak bicara. Nah, terus solusinya apa? Solusinya bahwa Ibu membuka ruang terbuka setiap hari Rabu dari mulai pagi sampai dengan tadi saja sudah dicoba 20 tamu. Itu apa sih yang sebetulnya harus yang kita lakukan? Jadi artinya begini, solusi dia belusukan, mungkin dia pendekatan dengan ormas ataupun namanya mungkin kurang efektif. Nah, sekarang dia balik, saya terima ya. Maaf, Pak. Misalnya kalau emang kita mau kembali ke persoalan ormas tadi, ya mungkin juga ada solusi dari peserta tamu lain yang mau menyampaikan bagaimana sih, kan dialog nanti. Ini Ibu keluhannya apa sih sebetulnya, mau datang ke Ibu kan ke saya, ini saya selalu dipalak, pembangunan rumah tinggal aja dipalak oleh ormas. Itu kan input ya. Apa solusinya? Paling tidak kan harusnya mereka ya, artinya yang korban itu melaporkan ke pihak Polisi ya, aparat. Iya. Ini Ibu juga tegas-tegas saja, kalau itu memang salah kan oknum itu. Jadi tidak semua ormas dong tanda kutip bersalah. Jadi kembali lagi mungkin apa yang disampaikan seperti
Jadi ya mudah-mudahan tidak salah, tidak atau salah ya diri saya. Yang jelas ibu sama buat seluruh ormas. Nah, terkait kekerasan seks Pak, itu apakah angkanya makin meningkat? Kalau iya, karena kan terakhir ya, bukan di Tangsel sih Pak ya, di Jakarta Pak ya. Nah, apa bisa dicegah Pak seperti itu Pak? Harus Pak, ini karena sudah skala nasional. Ya, Artinya tidak terjadi di kebetulan di Jakarta. Toh kenapa loncat ke Sukabumi? Lebih parah lagi Pak. ya, Kita sebagai lapisan yang paling bawah, apakah sudah sampai sejauh itu melihat bahwa juga mungkin terjadi di Tangerang Selatan? Artinya sebelum terlambat kita antisipasi. Lebih baik bagaimana, kan ada solusi, para ahli mungkin bisa memiliki solusi yang menjaga hal yang tidak ingin seperti ini. Tetapi lagi-lagi kalau ini sampai muncul, artinya di media nasional, jatuhnya di Kota Tangerang Selatan, betapa sakitnya mungkin kita ya sebagai pelaku di Tangerang Selatan. Kalau hanya karena tetangga atau yang sebut tadi ada juga di Tangerang Selatan, itu mungkin yang dimaksudnya supaya cepat diantisipasi. apa mungkin ada kerjasama Pak dengan badan intelijen Pak nanti dalam mencegah Pak? Karena kan yang terjadi di Jakarta kan itu ternyata kriminal internasional Pak ya, yang lolos Pak ya dari screening mereka. Nah, untuk supaya Tangsel tidak terjadi seperti itu, apa mungkin Pak kerjasama itu bisa terjadi? Jauh lebih mungkin, bukan ke persoalan yang sudah terjadi. Ya, Kita harus juga melihat bahwa banyak yang mengaku dirinya sebagai investor nasional, internasional, menawar-nawarkan diri, ya kan? Begitu hebatnya Tangerang Selatan bisa dibentuk, entah properti entah apa, tapi ternyata dia sebagai agent, ya kan? Nah, ini sudah diantisipasi, dan itu di dalam pembahasan Kominda satu-satunya agenda itu juga kita mau mengantisipasi. Tadi sebetulnya sudah mengarah kepada hal tersebut, tetapi karena dari pihak imigrasi kan ada satu seksi kasih pengawasan, kalau di mereka wasdal namanya, tapi di dalam jabatan dia sebagai intelijen juga dia sedang mensikapi yang disebut pengawasan orang asing, jadi POA. Saya sempat berdialog dengan aparat di imigrasi, bagaimana Pak kalau kita bentuk supaya nanti pengawasan lebih konsen di sini. Banyak terjadi mungkin kalau dia mendata, tahu-tahu ada pengungsi masuk, itu mungkin skala besar yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan adalah apa yang disampaikan oleh saudara tadi. Ada penyusup intelijen dari luar mengaku dirinya sebagai pengusaha. ya. Itu udah sampai ke agenda itu. Nah, ini Pak, ada juga isu bahwa Kesbangpol di Tangerang Selatan ini kesannya Pak ya, masih tanda kutip, ompong Pak, tidak bergigi Pak. Ada juga yang mengatakan bahwa karena kurangnya anggaran segala macam. Bagaimana Pak ke depannya Pak untuk supaya tidak dianggap remeh bahwa Kesbangpol ini punya fungsi utama, karena kan garda terdepan Pak di suatu daerah Kesbangpol sebenarnya Pak. Kalau dari sisi idealnya bahwa ya kita belajar juga lah tentang ekonomi ya, makro maupun mikro. Kalau suatu negara maupun suatu organisasi hanya berpacu pada anggaran, dana dan sebagainya, tidak akan juga efektif. Kami tidak pernah mengeluh dengan anggaran kecil. Kalaupun ada yang menyatakan ompong, kemungkinan kami sudah belajar. Belajar dalam arti memang masih ada keterbatasan di dalam SDM, ya kan. Jadi hanya saja yang perlu saya sikapi di sini untuk menjawab itu, bukan juga saya membela diri, belum optimal, karena memang butuh sentuhan-sentuhan dari teman-teman kita di SKPD, terutama di Kesbangpol, untuk melihat wacana, melihat membuka juga jaringan dan sebagainya. Nah, kalau mereka sudah bisa membuka wacana, mereka sudah tahu bahwa Kesbangpol itu adalah
corong dan kupingnya pemerintahan daerah, yang yakin kita tidak akan kemana-mana bahwa apapun istilah yang disampaikan oleh masyarakat itu ompong dan sebagainya, itu hanya terkait dengan persoalan belum optimalnya pekerjaan yang kita lakukan. Terakhir Pak Suradi, apa mungkin Pak tahun ini Ibu Wali akan memberikan perhatian lebih kepada Kesbangpol sendiri Pak? Karena kan menjelang pilpres segala macam Pak, Ya. dibanding sebelum-sebelumnya Pak. Kesbangpol memang lebih dikategorikan nadi yang ada di leher ibu ya, nempelnya di leher ibu itu sebetulnya. Jadi lebih dekat ibu terhadap Kesbangpol. Namun demikian kita tahu bahwa Kesbangpol perlu kedepannya jauh lebih optimal. Satu, Pak Mengamat, saya membutuhkan SDM yang berkualitas. Berarti belum ada yang berkualitas Pak? Bukan tidak, ya, bukan tidak, tapi perlu, Perlu. ya perlu, Oh kurang. kurang. Jadi itulah yang sehingga perhatian mungkin kepada hal-hal yang sepele juga harus kita tingkatkan. Dengan demikian bahwa ada istilah bahwa Kesbangpol yang tadi saya corong dan kupingnya Ibu Wali itu nyata. Sekali lagi saya setuju kalau misalnya memang itu dibuka statement itu agar wacana ini juga masyarakat tahu bahwa Kesbangpol punya peran yang luar biasa. Luar biasa Pak ya? Ya, banyak hal yang karena kita tahu bahwa pertama kita punya jaringan vertikal Ya. di samping horizontal. Vertikal itu pada instansi terkait dengan pemerintahan pusat, entah itu ke TNI, Polri, dan yang vertikal adalah seluruh SKPD yang ada di sini. Jadi nggak ada yang namanya terus kemudian Kesbang punya kekurangan, karena informasi itu kita bisa peroleh dari mereka. Terima kasih Pak Suradi.